Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Novara dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Pertama-tama di Pulau Jawa saya mengambil Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mengapa? Karena kerajaan ini menarik gitu. Sampai sekarang sultan ini masih ada, bahkan sultannya itu menjadi gubernur di daerah Yogyakarta. Nah, itu alasan mengapa saya mengambil kerajaan ini. Oke, kita lanjut. Sejarah singkatnya itu bahwa keraton ini adalah pecahan dari kerajaan Mataram dalam perjanjian Giyanti. Dia menyatakan bahwa perjanjian Giyanti menyatakan bahwa kerajaan Mataram itu dibagi dua, yakni Kasunan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sunan Paku Buwono III dan Kasultan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi bergelar Hamengkubuwono I. Kita lanjut ke Sultan yang pertama, Hamengkubuwono I, dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi, pendiri dan pembangun keraton Yogyakarta, lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 dengan nama bendera Raden Mas atau BRM Sujono. Nah, yang selanjutnya ada Sri Sultan Hamengkubuwono II. Jadi raja ini semua anaknya dari satu, terus Sri Sultan Hamengkubuwono I punya anak, 2, 3, seterusnya sampai sekarang ke 10. Yang kedua ini lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret 1750. Nah, masa kecilnya ini dihabiskan bersama ibundanya di wilayah pengungsian. Nah, akibat apa nih? Akibat dari perang melawan VOC. Akibat situasi ini, jadinya karakter si Hamengkubuwono II ini terbentuk keras oleh situasi yang menegangkan saat itu. Selanjutnya ada yang ketiga, nama kecil adalah Raden Mas Surojo, lahirnya 20 Februari 1769. Ini bahwa beliau di sini disebutkan dia adalah orang pendiam dan cenderung mengalah. Pada usia tepatnya 21 terjadi penyerbuan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Nah, prajurit keraton ini mengalami kekalahan dan Sri Sultan Hamengkubuwono II turun dari jabatannya dan digantikan oleh anaknya Hamengkubuwono III. Selanjutnya sampai ke Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gusti Raden Mas Dorojatun, nama kecilnya, dilahirkan pada tanggal 12 April 1912. Beliau adalah anak 9 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan istri kelimanya. Masa mudanya itu dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menitipkan beliau ke pasangan Belanda. Semenjak usia ke-4 tahun beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah NHJS. Pihak keluarga Muller diberi pesan supaya mendidik BRM Dejeraton layaknya rakyat biasa. Nah, nggak kayak sebelum-sebelumnya jadi kayak anak raja nih, tapi disuruh jadi kayak rakyat biasa. GRM atau Gusti Raden Mas diharuskan hidup mandiri tanpa didampingi oleh orang lain.
didampingi pengasuh atau pengawal gitu. Jadi dia kayak rakyat biasa aja. Nama kesehariannya beliau nama keseharian beliau pun jauh dari kesan bangsawan keraton. Dipanggilnya Hengki atau Heng kecil. Nah, si Sultan Hamengkubuwono IX ini pernah beberapa kali menjadi menteri pada kabinetnya yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah Menteri Utama di bidang Equine. Nah, pada tahun 1973 beliau diangkat menjadi Wakil Presiden pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978. Beliau menolak untuk dipilih kembali untuk menjadi Wakil Presiden dengan alasan kesehatan. Ia wafat di George Washington University di Medical Center Amerika Serikat dan dimakamkan di pemakaman para Sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul di Yogyakarta, di Indonesia. Dia meninggal di Amerika dan dikuburkan di Indonesia. Oke, selanjutnya ada di sini Sri Sultan Hamengkubuwono X. Di sini dia sampai sekarang menjabatnya. Dia anak dari Hamengkubuwono IX, penerusnya Hamengkubuwono IX. Nama lahirnya sering disingkat HBX. Nama lahirnya BRM Herjuno Darpito. Lahirnya 2 April 1946. Dia sekarang jadi gubernur di Jakarta. Nah, sekarang kita lanjut ke peninggalannya. Ada Sumur Gumuling. Nah, di sini Sumur Gumuling sekarang dijadikan tempat wisata. Sumur Gumuling ini disebut juga Masjid Bawah Tanah, berarsitektur Jawa Portugis dan menyerupai teater melingkar dengan telaga buatan di tengah serta rongga pada kubahnya. Tidak butuh pengeras suara atau speaker karena terdapat lubang di atasnya. Jadi ketika azan berkumandang itu terdengar besar. Bangunan ini dulunya di sebuah masjid bawah tanah. Filosofi di baliknya ya menarik, yakni hanya satu pintu masuk menuju Sumur Gumuling ini, yang mengartikan adalah bahwa manusia tercipta dari tanah digunakan kembali ke tanah. Selanjutnya ada keraton. Keratonnya ini peninggalan juga sih, tapi dia jadi tempatnya sultan-sultan ini sekarang gitu. Penduduk di keraton ini, pembagian wilayah menurut perjanjian Palianagari juga diikuti dengan pembagian pegawai kerajaan atau abdi dalam dan rakyat kaula dalam yang menggunakan atau memakai wilayah tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sistem pemakaian tanah pada waktu itu. Dalam strata sosial, penduduk ini dijadikan 3 golongan: bangsawan, pegawai, dan rakyat jelata. Sultan yang merupakan anggota lapisan bangsawan menempati urutan puncak tentunya dalam sistem sosial ini. Kebudayaan di keraton ini diwariskan dari generasi ke generasi berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Belajar tentang kehidupan disampaikan melalui cerita-cerita wayang dan pada akhirnya menemukan kesenian pertunjukan wayang kulit maupun wayang jenis lain seperti wayang golek atau yang lain. Lalu pendidikan di sini, pendidikan barat baru dikenalkan oleh pemerintah penjajahan pada awal abad 20 pada pemerintahan HB ke-8. Sistem pendidikan dibuka. Mula-mula sekolah dasar dibuka di Tamanan dan dipindahkan ke Keputraan. Sekolah ini masih ada hingga sekarang dalam bentuk SDN Keputraan.
pendidikan lanjut, memanfaatkan pendidikan yang dibuka oleh pemerintah penjajahan seperti HIS, MULO, dan AMSB. Muncul pula sekolah guru dari kalangan Muhammadiyah, Hogere School Muhammadiyah pada 1918, kini bernama Mualimin. Pada 1946, Sultanan ikut serta dalam mendirikan Balai Perguruan Kebangsaan Gajah Mada yang pada 1499 dijadikan UGM. Nah, kepercayaan keraton ini sebagai sebuah kesultanan Islam merupakan kepercayaan resmi kerajaan. Tapi kebudayaan Jawa di sana masih kental. Bahkan saya search di Wikipedia, ada dua kepercayaan, Islam dan Kejawen, agama orang Jawa situ. Nah, yang selanjutnya ada Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Ada yang bilang bahwa kerajaan ini berdiri 11 Masehi, ada juga yang bilang 13 Masehi. Tapi dalam dunia pendidikan kita ini dipakai 13 Masehi oleh sarjana barat. Tapi seperti Buya Hamka yang pada video kemarin tidak setuju dengan anggapan mereka itu bahwa masuknya berdirinya kerajaan ini pada abad 11 Masehi, bukan 13. Itu didukung Buya Hamka dan sejarawan lokal lainnya. Nah, di sini ada raja pertama ada Sultan Malik As-Saleh atau Merah Silu. Sultan pertama kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu Samudra Pasai. Memerintah mulai tahun 1267. Nama aslinya Merah Silu. Keturunan dari Suke Imam Puet. Suke Imam Puet adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja atau Meurah bersaudara yang berasal dari Mon Khmer Champa yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam. Di antaranya Maharaja Syahir Pohela yang mendirikan kerajaan Perelak di Aceh Timur. Kedua ada Sultan Muhammad Malikul Zahir I, Raja Kejayaan. Di tahun 1297, Sultan Al-Malik As-Saleh digantikan oleh putra pertamanya, yaitu Muhammad yang bergelar Sultan Muhammad Malikul Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir. Di bawah pimpinan sultan ini, Samudra Pasai mengalami masa kejayaan, memperkenalkan pertama kali penggunaan emas di lingkungan kerajaan ini. Nah, inilah yang menjadi kerajaan Samudra Pasai ini pusat perdagangan terbesar di Sumatera pada saat itu. Karena emas dulu sampai sekarang juga masih barang yang berharga gitu. Lalu ada Sultan Malik Az-Zahir II runtuh pada saat raja ini naik tahta. Pada masa pemerintahan sultan ini, Kerajaan Samudra Pasai didatangi oleh musafir Maroko terkenal, yaitu Ibn Battuha. Sayangnya pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir II tahun 1345 diserang oleh Majapahit, kemudian serangan kedua pada 1350 sehingga membuat keluarga kerajaan harus mengungsi. Yang kala itu Majapahit ingin menambah wilayah kekuasaan. Dia menyerang kerajaan lain dan seperti ini Samudra Pasai jadi mangsanya. Peninggalannya satu ada Cakradonya. Ialah sebuah lonceng besar yang terbuat dari besi dan berbentuk stupa yang dihadiahkan oleh Kaisar Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Bagian-bagian lonceng tersebut diukir dengan ukiran bertuliskan huruf Arab dan Cina dengan desain yang indah. Sampai saat ini masih ada loh, masih bagus. Lalu
Lalu ada nisan Sultan Malik Saleh terletak di kompleks makam Sultan Malikus Saleh, Desa Boringen, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Batu nisan lain juga terdapat di dalamnya. Kompleks ini adalah batu nisan Sultan Malikus Zahir, putra dan penerusnya. Lain-lain. Nah, di sini ada juga naskah surat Sultan Zainal Abidin yang selanjutnya dikirimkan kepada Kapten Moran sebelum dirinya meninggal. Naskah tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Isinya itu adalah kondisi Samudra Pasai pada tahun 1511 ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kehidupan sosialnya bagaimana? Kehidupan sosial di Samudra Pasai ini diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam, dan pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di Mesir maupun di Arab. Makanya sampai sekarang Aceh adalah negara yang menerapkan hukum-hukum Islam sampai sekarang. Ekonomi di Samudra Pasai merupakan kota dagang mengandalkan lada sebagai komoditi andalannya. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Pada masyarakatnya mata uang ini disebut dirham yang dibuat 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, mutunya 17 karat. Sementara Samudra Pasai telah menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali dalam setahun. Terus memiliki sapi perah, penghasilan keju dari susunya. Rumahnya itu memiliki tinggi rata-rata 2,5 meter, disekat menjadi beberapa bilik dengan lantai terbuat dari bilah-bilah kayu kelapa atau kayu pinang yang disusun dengan rotan, dan di atasnya diamparkan tikar rotan atau pandan. Selanjutnya ada politik kerajaan Samudra Pasai ini ada struktur pemerintahan menteri, ya, Syah Bandar dan Kadi, sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga para petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Nah, runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ada 2 faktor, eksternal dan internal. Faktor internalnya banyak kekacauan di dalam kerajaan ini, seperti contohnya pertikaian antar keluarga kerajaan, ada pemberontakan, terus perebutan kekuasaan, perebutan jabatan begitu. Nah, lalu ada faktor eksternal. Pada tahun 1521 Portugal menyerang kerajaan Samudra Pasai dan runtuhlah kerajaan itu, tetapi bibit kerajaannya masih ada, sehingga pada tahun 1524 kerajaan ini bergabung dengan Kesultanan Aceh dan menjadi bagian dari Kesultanan Aceh tersebut. Oke lah, itu saja dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.